Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warda Aprilia Ningrum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode amplop pada plat dan menjelaskan sedikit cara penerapan metode tersebut ya. Nah, sebelumnya tentu saja kita harus tahu apa itu metode amplop. Nah, sebelum kita lihat tabelnya, kita tuh kan harus tahu kan metode amplop itu apa. Nah, bayangin aja sama teman-teman sebuah plat lantai beton berbentuk persegi panjang yang ditopang oleh balok di keempat sisinya. Ketika plat ini dibebani, beban tersebut tidak langsung hilang, tetapi beban tersebut itu ditransfer ke balok bawahnya. Pola pembagian bebannya itu akan mengikuti garis lele atau yield line yang membentuk pola seperti lipatan amplop surat. Makanya disebut metode amplop ya teman-teman. Nah, kita lihat ya di sini. Di sini saya sudah ada. Nah, ini ada beberapa kasus metode amplop ya teman-teman. Di sini ada kasus 1, kasus 2, kasus 3, kasus 4A, kasus 4B, kasus 5A, kasus 5B, kasus 6A, kasus 6B. Nah, di sini itu ada LX ya teman-teman, ini ada LY juga, LY. Nah, kalau LX itu akan menerima beban transfer berbentuk segitiga dari plat. Kalau LY itu akan menerima beban transfer berbentuk trapesium dari platnya. Nah, kesimpulannya itu metode amplop digunakan untuk mencari beban yang diterima oleh balok pengampu, sedangkan tabel koefisien yang akan kita bahas ini digunakan untuk menghitung kekuatan plat lantai itu sendiri. Nah, teman-teman bisa dilihat ya kalau di sini tuh ada garis tebal dan garis tipis. Nah, kalau garis tipis itu atau garis tunggal artinya tumpuan bebas atau engsel. Kondisi ini itu dimana tepi plat hanya menempel di atas balok tanpa adanya jepitan kaku. Sedangkan kalau garis tebalnya, ini garis tebalnya yang di luar ya teman-teman. Artinya itu tumpuannya jepit penuh atau menerus. Nah, kondisi ini tuh terjadi jika plat lantai dicor menyatu secara kaku dengan balok besar atau platnya menerus ke ruangan sebelahnya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat di sini tuh kan ada beberapa koefisien yang ditandai dengan strip. Tuh, MTX-nya, MTY-nya, kalau enggak MTX-nya atau MTY-nya itu strip ya atau 0 nilainya. Nah, tumpuan bebas itu atau garis tipis tidak memiliki kemampuan untuk menahan momen atau putaran. Karena ujung platnya itu bebas berputar, maka nilai momen tumpuannya otomatis 0. Itulah alasan mengapa bagian tersebut ini 0. Jadi di strip ya teman-teman, soalnya itu nggak ada nilainya gitu. Nah, langsung aja kita ke kasus yang pertama. Nah, kasus yang pertama itu keempat sisinya itu digambar dengan garis tipis ya teman-teman. Nah, karena di kasus ini itu tidak ada jepitan di semua sisi, maka nilai tumpuan arah X atau MTX ini dan arah MTY semuanya di strip, alias ini koefisiennya 0 ya teman-teman, MTX dan MTY di kasus 1. Plat ini, plat yang jenis kasus 1 ini hanya memiliki momen lapangan MLX dan MLY di tengah ruangan karena betonnya pasti melentur ke bawah saat diinjak gitu ya teman-teman.
Lanjut ke jenis kasus yang kedua. Nah, kalau kasus yang kedua ini plat tengah ya teman-teman. Jadi keempat sisinya itu terjepit penuh. Nah, ini kan ada garis luarnya atau garis tebalnya ya ini teman-teman. Bisa dilihat. Nah, plat ini itu berada di tengah-tengah gedung dan dikelilingi ruangan lain. Jadi si plat ini tuh terkunci di semua sisi. Jadi koefisien itu akan lengkap. Ada MLX, MLY, MTX, MTY teman-teman. Lanjut ke kasus ketiga. Nah, kalau kasus ketiga ini tuh satu sisinya pendek. Pendeknya itu kan garis tipis, maka momen tumpuan di sisi pendek itu tidak ada ya teman-teman. Nah, lanjut ke kasus keempat. Kalau kasus keempat ini plat lanjutannya ada di sisi kiri dan kanan 4A ya teman-teman ini. Nah, ini yang koefisiennya tidak ada itu MTX atau dan MTY ya teman-teman. Lanjut ke kasus 4B. Di sini plat lanjutannya ada di bagian atas dan bagian bawah. Nah, di sini koefisien yang tidak adanya itu MTY dan MTIX. Ini ada kasus kelima. Di sini kasus kelima ini hanya ada plat di satu sisi saja teman-teman. Jadi kalau di kanan atau kiri itu sama aja teman-teman, itu maksudnya ke kasus 5A. Nah, di sini koefisien yang tidak ada itu MTX. Lanjut ke kasus ke-6B, ke-5B maaf ya teman-teman. Nah, ini tuh sama aja. Jadi misalkan si platnya itu ada di atas atau di bawah tuh tetap aja masuknya ke kasus 5B ya teman-teman. Nah, di sini yang tidak ada itu koefisiennya di MTY teman-teman. Lanjut ke kasus 6A. Nah, kalau ini semua sisi ada kecuali yang atas ya teman-teman. Tapi kalau misalkan dipindahkan si platnya itu ke atas dan tidak ada platnya di bawah, itu sama aja, itu masuknya ke kasus 6A. Nah, ya, di sini koefisien yang tidak ada itu di MTIY. Nah, ini kasus terakhir atau kasus ini harusnya kasus 6B deh teman-teman. Nah, ini tuh yang tidak adanya itu kan di satu sisi ya teman-teman, di yang pendeknya. Nah, misalkan sama aja kayak yang sebelumnya, kalau misalkan si garis tebalnya ini dipindahin ke sini, dipindahin ke sisinya, itu tuh tetap aja masuknya kasus 6B gitu ya teman-teman. Nah, biar agak mengerti, saya akan tampilkan AutoCAD-nya. Ini ada AutoCAD. Ini ya teman, kita copy dulu. Nah, kita di sini hapus dulu ininya teman-teman. Nah, di sini kita masukin dulu, kita kasih dulu ini.
B2 ini teman-teman ada garis B2 ini ada garis kayak gini teman-teman ya, gini nah teman-teman, B2 ini ada garis pokoknya ini ya teman-teman. Nah ini tuh masuknya ke kasus mana, kita lihat di sini. Nah B2 itu masuknya ke jenis kasus yang kedua karena apa ya, jadi si platnya itu menyeluruh gitu, seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau kasus jenis kasus 2 itu keempat sisinya itu memiliki plat, jadi si kasus 2 itu kemungkinan berada di tengah-tengah gedung atau dikelilingi ya teman-teman. Makanya dia itu bisa bisa semuanya komposisinya itu memiliki plat gitu. Jadi ini tuh terjepit penuh ya teman-teman namanya. So ini tuh biasanya disebut plat tengah. Nah ini kalau yang B1 itu bisa dilihat dari garis sini teman-teman, kita bikin ini. Nah kalau B1 itu kan masuk ke kasus yang kita lihat. Nah yang ini ya teman-teman, karena hanya satu sisi yang koefisiennya 0 gitu, tidak memiliki plat lanjutan gitu teman-teman. Nah selanjutnya di sini saya ini contoh. Nah di sini tuh ada sudah ada Excelnya teman-teman. Jadi Excel ini tuh untuk menghitung plat lantai yang dibutuhkan atau digunakan gitu. Nah ini tuh sudah praktis ya teman-teman. Kita tinggal menulis misalkan kita contoh tadi ini ya teman-teman. Nah kita contoh yang kasus ini yang penuh ya, kita satu, ininya satu. Nah tuh teman-teman, jadi bener kan yang ini tuh, yang B2 tuh masuknya ke jenis kasus 2 karena semuanya itu ada platnya gitu, ada plat lanjutannya. Kita juga bisa, ini tuh bisa sesuai apa yang teman-teman butuhin. Misalkan kasus yang tadi B1 ya teman-teman, di satu sini. Nah ini kasus 6B, benar kan teman-teman? Nah ini kasus 6B gitu teman-teman. Perhitungannya ya teman-teman. Nah di sini ada contoh perhitungannya. Nah di sini ada data FC atau kuat tekan betonnya itu 15 MPa, FY atau kekuatan tertulangnya itu 400 MPa, selimut betonnya 20 mm, lebar platnya 1000 mm. Lanjut ke ini. Nah ini ada dead load sama live load ya teman-teman. Ada beban mati dan beban hidup.
Nah, di sini di beban mati ada beberapa jenis, ada self-weight plate atau DL, berat pasir, berat spesi, berat keramik, berat MEP, berat plafon plus penggantung. Di sini juga ada tebalnya, ada berat jenisnya, dan tentunya ada hasilnya. Nah, ini tuh teman-teman, jadi misalkan berat pasirnya 0,01, kita kalikan dengan berat jenisnya. Berat jenis pasir tuh misalkan di sini kan 16 tertulisnya. Nah, ini teman-teman, lalu kita kalikan saja 0,01 dikalikan dengan 16. Nah, hasilnya 0,16. Kita terapkan juga ke seluruhnya ya, kayak berat spesi, berat keramik, berat MEP, berat plafon, penggantung. Nah, setelah sudah kita sudah kita hitung ini semua, lalu kita akan jumlahkan beban matinya itu berapa. Nah, ini teman-teman, kita sum dari DL ke berat plafon plus penggantung dengan hasil beban mati itu 4,49. Nah, ini juga jadi kita yang ini tuh beban matinya itu tanpa kita hitung tanpa si self-weight plate-nya teman-teman. Jadi kita hitungnya dari berat pasir ke berat plafon plus penggantung. Nah, ini ada berat beban hidupnya 2,5, beban matinya 1,49. Nah, di sini juga ada catatan berat jenis beton bertulang sama dengan 24 kilonewton per meter, berat jenis pasir 16 kN per M2, berat jenis beton 22 kN per M. Nah, di sini juga ada perhitungan plat 1, terus ada momennya, ada tulangan, terus ini ada plat A2 dengan perhitungannya sama kayak yang di atas. Ada plat A3, plat B1, plat B2, plat B3, plat C1, plat C2, plat C3, plat D1, plat D2, plat D3. Nah, kita coba yang ini ya teman-teman. Nah, kita memiliki data plat LX yaitu 3500 mm, L-nya 3500 mm, faktor reduksinya 0,8, ininya 1, tebal plat minimal itu 106,061, tebal plat H-nya itu 125, lebar platnya 1000, raw max-nya 0,0122, raw min-nya 0,018, tulangan arah X 10 mm, tulangan arah Y 8 mm, tinggi efektif arah X DX M 100 mm, tinggi efektif arah Y atau DY itu 91 mm, dan selimut betonnya itu 20 mm. Nah, kita langsung masuk ke momen. Nah, ini masuknya ke kasus yang ketiga teman-teman. Kasus 3. Nah, ini kasus 3. Nah, ini masuknya ke kasus 3 ya. Tuh, sama. Ini tuh kasus 3 ini untuk menghitungnya teman-teman, ini rumus dari sananya. Nah, ini ada momen lapangan arah X atau MLX-nya itu dengan koefisien 30. Di sini ada momennya
lalu ada momen lapangan arah Y, MLY, koefisiennya 30 juga. Momen tumpuan arah X atau MTX itu 68, momen tumpuan arah Y atau MTY itu 68, momen insidensial arah X atau MTX 15, momen insidensial arah Y MTY 15. Nah, di sini ada tulangannya juga. Nah, ini tuh teman-teman, kalau ininya benar tuh akan seperti ini ya teman-teman. Kalau perhitungannya benar tuh nanti akan seperti ini, begitu teman-teman. Segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Semoga kedepannya saya bisa memperbaiki hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.